yang COVID. Ya pemirsa, masih bersama kami di Indonesia Business Forum dan kita coba dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari pengusaha UMKM ya, kalau dibilang sama Pak Menteri. Pengusaha UMKM ada Ibu Hermawati. Ibu Hermawati, mungkin bisa dijelaskan apakah hutang ini kemudian menjadi permasalahan yang selalu dialami oleh UMKM atau seperti apa? Ya, senang saya bisa ketemu langsung dengan Pak Menteri dan kebetulan ada Komisi 7. Tadi sempat ngobrol juga, sebenarnya untuk penghapusan hutang ini angin segar tapi yang baru lewat saja kalau kita UMKM ya. Karena kita sebenarnya nggak tahu nih kriterianya seperti apa, kita hanya tahu dari media ya, syaratnya seperti apa. Karena kalau kita di anggota kita sudah ada membantu UMKM ribuan memfasilitasi untuk KUR itu di bank swasta maupun bank himbara. Hanya saja kalau sudah call 4 mereka kan pasti sudah ada penjamin kreditnya. Jadi mereka akan dari bank pasti akan membayar sisa hutangnya, tapi UMKM masih ditagih. Nah, karena kita ini sudah dari 2017, otomatis karena kita mengajukan waktu itu 25 juta tanpa agunan kalau melalui kita karena kita bantu untuk sounding ke perbankan. Nah, itu sudah selesai. Hanya saja mungkin ada yang masih tetap ditagih meskipun call 4-nya itu sudah diajukan ke bank penjamin. Nah, itu yang mungkin saya butuh nih dari sosialisasi Pak Menteri maupun dari Dewan bahwa produk ini sebenarnya bagaimana jelasnya. Karena kita enggak dihubungin perbankan juga siapa saja, karena kita ada yang di Himbara juga sampai di Maluku. Ya, Baik. Nah, itu yang mungkin saya butuh ini karena saya sangat kaget juga tadi yang terakhir Pak Menteri menyampaikan bahwa kalau yang KUR karena sudah ada penjamin ternyata tidak masuk dalam hal penghapusan hutang itu. Saya butuh kejelasan sebenarnya syarat kriteria dan mungkin harus sosialisasi yang bisa mengundang kita-kita Pak supaya kita bisa menyampaikan ke anggota ataupun masyarakat demikian. Baik, Pak Menteri boleh ditanggapi singkat saja Pak. Ya, makasih. Bu, ini bagus banget. Kembali lagi saya ulangi. Simple saja, sederhana saja. Yang dihapus tagihkan itu yang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Di seluruh bank himbara. Satu ya. Pertanyaannya, apa itu yang masuk dalam daftar hapus buku? Itu yang 5 tahun yang lalu. Jadi pinjaman yang 5 tahun yang lalu. Terhitung dari PP yang sekarang. Kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Kalau misalnya ada yang masuk dalam daftar hapus buku masih di 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, itu tidak. Oke, 2. Lalu yang ketiga, yang dia memang sudah secara jaminan, agunan dan lain sebagainya sudah enggak punya lagi. Nah, lalu yang keempat, sederhana aja lagi. Bagaimana dengan mereka, ini bagus banget nih. Ini tadi yang Ibu bilang masalah lembaga penjamin, Bu, bukan bank penjamin sebetulnya. Lembaga penjamin atau lembaga asuransi menjamin. Nah, yang masuk dalam 4 tahun atau 5 tahun terakhir itu rata-rata tuh yang ikut dalam program KUR. Nah, yang di dalam program KUR itu sama tuh dulu, itu untuk mengcover sebetulnya. Mencari titik kompromi, karena bank dengan mindsetnya yang sangat auditable, dan dia menjaga NPL. Di sisi lain kita sadar sekali bahwa tidak semua para pengusaha-pengusaha UMKM kita itu punya kesadaran dan kemampuan dalam mengembalikan hutangnya. Di top up lah dengan satu lembaga namanya lembaga penjamin. Dan itu loh Bu ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Yang terakhir aja saya bilang. Kami harus sampaikan bahwa secara technically untuk merealisasikan penghapus pihutangan ini memang tidak mudah. Karena pertama kita harus koordinasi dan ini saya juga apresiasi kepada Kementerian BUMN. Karena ini kan Bank Himbara ada di Kementerian BUMN. Lalu kita harus bicara dengan Bank BPK, harus bicara dengan BPKP. Lalu Kementerian Keuangan dan OJK. Artinya saya sebagai Menteri UMKM, karena ini adalah amanah dan sebuah hope besar dari Presiden
untuk memberikan affirmative action kepada masyarakat kita yang memang sudah nggak mampu. Bagi kami koordinasi antar lintas kementerian dan institusi ini penting dan saya mengapresiasi atas support dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK dan BPKP. Hal-hal yang tadi yang Ibu sampaikan itu mari dengan senang hati kalau memang ternyata ada beberapa sosialisasi yang harus kita intensifkan. Inilah yang nanti salah satunya kami akan minta waktu kepada Komisi 7 untuk hearing dan rapat kerja agar kita juga sampaikan dan tidak menutup kemungkinan juga proses realisasi ini akan melibatkan teman-teman di Komisi 7 dan semua pihak. Saya pikir itu. Oke Pak Menteri, terima kasih dan semoga hari ini apa yang menjadi diskusi kita bersama dengan narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Menteri, kemudian Bang Deriansyah, Bang Saleh dan juga Ibu Afiliani dan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan semoga apa yang kita bawa pada malam hari ini dapat menjadi angin segar untuk kita semua. Saya Sally Alexandra, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.